Oke, halo apa kabar semuanya, kembali dengan Putu Reza. Jadi nggak perlu waktu lama setelah unboxing. Langsung aja di video kali ini saya ingin ngebahas tentang ini dia, MacBook Pro M2 dari sudut pandang seorang user MacBook Pro 14 inci yang pakai M1 Pro. Jadi pas pertama kali saya ngelihat laptop ini dirilis, saya tuh sebenarnya kebagi antara excited sama biasa aja. Excited tuh karena saya emang rencananya beli MacBook baru, karena nyari Mac Studio di Indonesia itu susah banget. Susah yang harganya bener ya, kalau kita nyari yang mahal banget itu banyak yang jual. Ngapain nih saya beli MacBook lagi padahal saya udah punya gitu. Nah ini sebenarnya lebih kebutuhan kerja sih, karena kalau lagi dipakai ngedit sama editor, saya tuh jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Bisa sih kalau cuma buat ngetik ya, bisa pakai iPad atau laptop yang lain. Tapi kalau misal saya lagi ada video lain yang ngantri, paling nggak kalau di laptop kedua saya bisa ngecek sambil ngedit-ngedit juga supaya flow-nya bisa lebih cepat. Itu alasan saya kenapa pengen nambah laptop lagi. Terus kenapa nih saya nggak excitednya tuh kenapa? Karena meskipun ini laptop baru, tapi nggak kelihatan kayak barang baru. Apalagi buat seorang pengguna itu dia, MacBook Pro 14 inci yang udah nyaman dengan hadirnya slot SD card ya untuk memory card, dan juga ada 3 port Thunderbolt. Kayak males aja gitu untuk harus kembali pakai dongle buat transfer data atau colokin perangkat lainnya. By the way, buat yang mungkin belum tahu atau mungkin belum nonton video unboxing, MacBook Pro M2 yang 13 inci ini punya desain yang nggak berubah dari MacBook Pro M1. Saya emang nggak punya dan emang nggak pernah punya juga sih. Tapi kalau kita lihat dari komparasi websitenya Apple, kedua MacBook tersebut ternyata punya dimensi yang sama. Jadi nggak cuma bentuknya, tapi ukurannya itu juga sama. Keyboardnya juga nggak berubah. Kalau buat saya ini enak buat pakai ngetik dan responsif di tiap ketikan. Palingan soal touch bar aja nih yang mungkin nggak buat semua orang. Sebagian suka, tapi mungkin sebagian akan lebih pilih pakai tombol fisik aja. Itu semua bener-bener balik ke preferensi masing-masing. By the way, tahu nggak sih kamu kalau di touch bar ini kita bisa lo pelihara kayak Tamagotchi gitu. Ini namanya adalah touch bar pet. Bisa dikasih makan, bisa diajak main bola dan lain-lainnya. Nggak penting sih, tapi ya buat lucu-lucuan aja biar touch bar nggak pakai. Next, kita sekarang ngomongin soal specs dari layar. Ini juga sebenarnya nggak berubah sih, baik dari segi panel, jadi resolusi, dan lainnya. Semuanya sama, persis dengan MacBook Pro yang M1. Kualitasnya ya bagus, dan pastinya udah cukup banget buat dipakai sama macam-macam jenis konsumen ya. Mau itu yang cari akurasi warna buat kerjaan yang sensitif banget, atau buat yang santai mungkin buat cuma nonton atau ngetik dokumen, itu semuanya nggak masalah. Kalau kita bandingin sama yang versi M1 Pro, ya emang beda sih, tapi wajar karena harganya juga selisihnya tuh nggak dikit. Sekarang baru deh saya pengen ngomongin soal performanya nih. Sebelum saya nyobain secara langsung, sebenarnya saya udah sempet tuh coba riset-riset, ngeliat review dari luar tentang bagaimana MacBook Pro yang M2 kalau dibandingkan sama M1. Tapi sayangnya karena saya nggak bisa compare langsung, jadi ya saya sebenarnya nggak pengen saya ngebandingin langsung dengan M1 Pro karena beda. Tapi nih buat sekilas perbandingan aja lewat aplikasi Geekbench, secara single core yang M2 ini emang lebih kenceng, tapi untuk multi core-nya jomplang. Saya tes dengan Cinebench R23 juga begitu, jadi kalau buat tugas-tugas yang berat, M2 ini sudah tentu nggak akan lebih bagus dari MacBook yang udah saya punya sekarang. Nah, salah satu hal yang paling menarik perhatian saya waktu ngelihat review orang tentang MacBook Pro M2, ini sebenarnya adalah kecepatan dari SSD-nya yang rendah sekali kalau dibandingkan dengan MacBook Pro versi M1 yang saya nggak punya itu. Saya coba tes di sini dengan MacBook Pro 14 inci yang saya punya, dan hasilnya itu emang jauh banget, terutama di sektor read-nya itu jomplang banget. Ini sebenarnya bisa jadi persoalan sih sebenarnya, apalagi buat pengguna yang memakai MacBook-nya untuk ngebaca data-data yang berat, seperti misalnya preview video dalam resolusi tinggi ya yang disimpan di SSD, mungkin ini akan bisa jadi masalah gitu ya nanti ke depannya. Saya coba sebenarnya kalau untuk resolusi 4K dari mirrorless masih bisa, tapi mungkin buat yang pakainya lebih dari itu bakal kerasa bedanya. Next, sekarang kita ngomongin soal performa dari laptopnya sendiri. Buat saya sebagai seorang content creator, ini sebenarnya udah lebih dari cukup banget ya sebenarnya untuk dipakai macam-macam. Saya salah sih sebenarnya waktu unboxing sempat ngeremehin karena kenyataannya ternyata MacBook Pro ini bisa ngasih performa yang mantep untuk hari-hari. Dalam konteks aktivitas yang tidak terlalu butuh tenaga besar, kayak misalnya buat yang mungkin pakai laptopnya untuk ngetik tugas, buat kerjaan, bikin spreadsheet Excel, mungkin bikin presentasi PowerPoint, Keynotes, dan semacamnya, ini sih nggak bakal ada kendala sekalipun kita pakai yang RAM 8GB.
Buat yang nanya, gimana dengan Stage Manager? Saya nggak tahu ya, karena itu kan adalah fitur dari iOS baru yang belum rilis. Kalau laptop baru saya pasang yang beta kan ntar saya susah kalau pengen jual lagi. Balik ke soal multitasking, kalau kita pindah nih ke aktivitas yang lebih intensif kayak misalnya ngedit video, ini tuh baru berasa dia agak ngos-ngosan. Jadi biasanya kalau lagi ngedit, aplikasi yang dibuka itu bolak-balik, nggak cuma di FCP doang, tapi kadang kita masuk ke Audition untuk ngedit audionya, kita masuk ke Lightroom, ngedit foto buat thumbnail, bisa juga buka browser, ngedit specs. Nah, kalau itu dilakukan semua di sini, baru deh saya langsung berasa kalau dia nggak semulus dengan MacBook saya yang udah ada. Tapi palingan ini tuh cuma kerasa kalau saya lagi pindah-pindah doang ya. Kalau cuma pakai di salah satu aplikasi, misalnya kayak Final Cut Pro doang, ini sebenarnya sih udah cukup banget. Nggak cukup sih, ini udah impresif kalau menurut saya. Scrubbingnya nggak patah-patah, export atau render juga mantep. Di sini saya coba untuk render resolusi 4K dan juga saya coba di 1440p yang biasa saya pakai buat di YouTube. Itu hasilnya semua bisa dilakukan di bawah 5 menit, bahkan bisa 3 menit untuk yang lebih kecil. Terus gimana kalau misalnya bebannya kita tambahin deh, seperti misalnya render video dan di saat yang bersama kita buka Safari yang ada 15 tab dan salah satunya lagi running video di YouTube, kayak kita bisa lagi nonton sambil nunggu. Jawabannya sebenarnya dia masih sanggup banget dan nggak ada perbedaan berarti dari kecepatan rendernya. Emang sih kalau dipakai sambil pindah-pindah tab gitu dia bakal ngedet-ngedet, tapi karena ini RAM cuma 8 GB, menurut saya sih wajar itu kejadian. Disinilah sebenarnya setelah nyobain sendiri, saya jadi makin tertarik untuk beli MacBook Pro M2 tapi dengan RAM serta penyimpanan yang lebih gede. By the way, soal penyimpanan ini juga penting banget loh buat di highlight karena harus bener-bener disesuaikan sama kebutuhan. Kalau data yang disimpan mungkin cuman dokumen atau mungkin file multimedia yang nggak terlalu besar, 256 seperti yang saya pakai sekarang ini masih oke banget. Tapi kalau mau simpen file kayak mentahan video, ini menurut saya udah susah sih karena paling mentok ya bisa 3-4 project udah penuh, tambah lagi dengan storage yang kecil ini gampang banget penuh, yang nanti juga bakal berpengaruh pada pemakaian. Soalnya MacBook kan dia menggunakan sebagian porsi memorinya itu buat memory swap, jadi kalau dia penuh jadinya nanti bakal terganggu performanya. Dengan begini, kalau menurut saya sebenarnya ada 3 sih solusi yang bisa diambil. Yang pertama, kita beli MacBook yang punya internal lebih gede, ya ini jelas sih solusi yang paling gampang. Kedua, kita bisa beli SSD eksternal, jadi nggak perlu simpen di SSD laptop. Atau yang ketiga, kita mungkin bisa siapin sistem NAS, jadi file yang kita nggak butuhin bisa disimpan untuk diakses di lain waktu. Habis itu, hal lain lagi yang sering saya baca juga nih komenan tentang MacBook Pro M2 yang ini yang baru adalah soal overheat alias panas. Apakah laptop ini bisa panas? Tentu bisa ya, namanya juga elektronik dipakai bisa panas. Apakah laptop lain bisa panas juga? Ya bisa juga. Kalau saya lihat-lihat sebenarnya ya, keluhan panas atau overheat yang ditunjukin itu seringan terjadi ketika laptopnya dipakai untuk aktivitas yang sangat berat ya. Entah itu dia ngerender video 8K atau mungkin dipakai benchmark, yang mana menurut saya ya wajar kalau dalam situasi seperti ini jadi panas karena di situ emang specs-nya ya semua performanya digeber habis-habisan, makanya suhunya bakal naik. Dari parameter juga bisa lihat kalau emang suhunya naik kalau dipakai untuk aktivitas yang intensif. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih perlu diketahui untuk lebih banyak orang gitu mayoritas user, apakah hal tersebut akan terjadi dalam pemakaian normal orang pada umumnya? Saya bisa jawab sebenarnya enggak. Laptop ini nyaman banget untuk dipakai bahkan ketika digunakan misalnya kayak render video 4K, itu kipasnya nggak perlu nyala gitu. Bahkan temperaturnya bisa dikatakan nggak tinggi dalam batas yang oke, jadi nggak ada masalah sehingga kipasnya juga nggak terlalu dibutuhkan. Itu buat video ya. Sedangkan kalau misalnya semacam motion graphic yang lebih kompleks, saya nggak bisa jawab sih karena pemakaian saya nggak sampai situ. Jadi intinya buat yang berencana beli laptop dan pakainya ya cuma mungkin ngedit video sekenanya dalam arti kata ya bagus, tapi efeknya nggak macem-macem, ya MacBook Pro ini sebenarnya masih oke banget. Selain performanya udah bagus, baterai juga menurut saya adalah satu poin yang oke banget dari laptop ini dan menurut saya masih terbaik dari pemakaian saya. Satu kali cas, saya bisa pakai sampai 12 jam untuk ngetik, browsing, sambil nonton. Itu semua bisa dilakukan dengan sangat nyaman. Sedangkan kalau laptopnya saya pakai ngedit, ini bisa dapat sekitar 3-4 ya, mungkin mentok-mentoknya 5 jam dalam satu kali charge tanpa ada penurunan performa yang signifikan. Inilah sih yang sebenarnya bikin saya suka dengan MacBook baru dari Apple, karena jadi kita tuh nggak tergantung sama colokan saat harus ngerjain sesuatu yang lebih intensif. Beda sama laptop gaming saya yang lama, karena sekalipun dia kenceng pasti colok,
Begitu dicabut, ya udah performa dan daya tahan baterainya bakal jomplang banget. Oh ya, soal main game, karena tadi saya nyebutin soal gaming, ya namanya MacBook emang nggak pernah dibuat atau bukan ditujukan untuk mengakomodir game-game berat seperti mayoritas ada di Steam, di Epic, atau Game Pass ya. Ini bukan barangnya gitu, nggak cocok. Nggak bisa emang kalau konteksnya main game yang berat-berat. Tapi kalau kita mainin yang ada di Apple Arcade atau sekedar main FM dah, itu masih bisa banget. Lagian, kalau misalnya mikirin alat kayak laptop untuk main game, ya salah juga sih kalau berpikir untuk beli sebuah MacBook, nggak cocok gitu. Jadi kesimpulannya, tentang sebuah MacBook Pro M2, apakah saya jadi akan kepikiran bener-bener buat membeli yang RAM dan storage yang lebih besar? Tadi sih saya kepikiran begitu, tapi setelah riset lebih jauh, saya ngelihat ternyata di websitenya Apple Singapura ya, dari segi harga, ada hal yang membuat saya berubah pikiran. Ini adalah harga MacBook Pro M2 versi RAM 16GB dengan storage 512, dan ini adalah MacBook Pro 14 inci M1 Pro dengan storage dan internal yang sama. Sekali lagi ini adalah di websitenya Apple Singapura ya. Ya betul, ada perbedaan harga yang nggak sedikit, sekitar 6 jutaan. Tapi dengan selisih harga itu, jadi saya bisa dapat satu chipset yang lebih kenceng, layar yang lebih besar dan bagus, ada ProMotion, SSD yang lebih ngebut, satu port lebih banyak, plus ada MagSafe, dan webcam yang jauh lebih bagus. By the way, ini tuh masih 720p loh ya, webcamnya ini masih 720, nggak sampai 1080 kayak di MacBook Pro 14 inci saya. Jadi buat yang mungkin nantinya masih membutuhkan video call dari sebuah laptop ya, pakai buat meeting segala macam ya, mungkin ini akan jadi satu hal yang bisa jadi pertimbangan. Jadi dengan begitu, kalau saya ngelihatnya sih dari kebutuhan saya ini akan lebih cocok, mendingan ambil yang mahal karena dapatnya lebih. Terus gimana nih kalau misalnya buat orang yang mungkin cuma butuh laptop baru tapi nggak perlu specs RAM yang tinggi-tinggi banget maupun storage yang gede-gede banget? Jawabannya sih sebenarnya saya tanya balik ya, kenapa mesti beli MacBook Pro kalau begitu? Sekalian aja kita tungguin MacBook Air yang baru karena dia juga udah mau rilis ya, udah mau dijual. Chipset sama kenceng sama MacBook Pro ini, tapi dia dapat desain yang baru, lebih tipis karena nggak ada kipas, dan ya itu mungkin akan lebih enak buat dibawa bagi sebagian orang. Kalau ditanya, apakah MacBook Pro 13 inci dengan M2 ini masih recommended? Kalau menurut saya sih masih ya, tapi hanya untuk sebagian kecil orang-orang aja, karena kalau dilihat juga positioning produknya ini tuh bener-bener di tengah, sehingga malah jadi susah untuk dipilih. Jadi buat yang pemakaian ringan mungkin akan lebih cocok dia pakainya MacBook Air sekalian. Tapi kalau mau yang lebih intensif dan emang ada budgetnya, ini penting banget. Ya menurut saya mendingan sekalian ke MacBook Pro 14 inci dengan M1 Pro karena sekalipun lebih mahal, tapi dapetnya lebih. Toh laptop kan nggak dipakai 1-2 tahun doang sama kebanyakan orang, jadi sebenarnya ya bayar lebih nggak masalah kalau emang ada duitnya. Tapi mau pilih yang mana? Balik lagi ke kebutuhan masing-masing, dan yang bisa jawab cuma diri sendiri. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit review saya tentang MacBook Pro M2 yang baru. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga ngebantu sebagai referensi, dan buat yang pengen beli seperti biasa linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa have a nice day.